Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang berisikan Nama saya Muhammad Lucy Ahnaf. saya Raja Ganti Batara. Saya Syahida Syafirani. Saya menjadi khusus nanti. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan kita mengenai usaha UMKM di bidang food and beverage yang sudah kita lakukan di lapangan. Oke, kita masuk ke latar belakangnya. Kenapa observasi ini penting? Karena seperti yang kita tahu, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Namun sayangnya mayoritas pelaku UMKM masih belum memahami dan memenuhi kewajiban legalitas usaha mereka. Dan karena itu, observasi ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum dagang yang kita pelajari di kelas dengan realita lapangan yang dihadapi pelaku usaha kecil. Di sini ada 3 aspek yang akan kita bahas. Pertama ada kesenjangan legalitas. Kita tahu banyak UMKM yang beroperasi tanpa izin resmi karena prosedur yang dianggap rumit dan juga kurang sosialisasi dari pemerintah. Lalu untuk yang kedua ada relevansi akademi. Observasi lapangan memberikan pemahaman yang nyata tentang implementasi regulasi hukum dagang di tingkat usaha mikro. Lalu yang ketiga ada dampak kebijakan. Kita perlu memahami persepsi pelaku UMKM terhadap regulasi pemerintah, membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Next. Nah, di sini ada tujuan observasi kita. Apa sih yang ingin kita pelajari dari observasi ini? Observasi ini tuh dirancang dengan 13 pertanyaan yang terstruktur, yang mencakup seluruh aspek hukum dan operasional UMKM, mulai dari motivasi pendirian usahanya, lalu ada legalitas, dan juga dampak regulasi hingga strategi bersaing di pasar pada lapangannya. Nah, di sini ada 4. Pertama itu ada legalitas dan perizinan. Kita di sini mengkaji status perizinan usaha mereka, proses pengurusan, dan pentingnya legalitas bagi keberlangsungan UMKM. Lalu selanjutnya ada regulasi pemerintah. Kita memahami dampak nyata aturan pemerintah terhadap operasional dan perkembangan usaha kecil itu sendiri. Lalu ketiga ada perlindungan hukum. Kita mengevaluasi kepemilikan merek dagang, sertifikasi produk, dan juga perlindungan hukum lainnya. Lalu yang terakhir ada tantangan operasional. Kita di sini mengidentifikasi kendala hukum dan administrasi yang penting bagi pelaku UMKM yang sering dihadapi sehari-harinya. Next. Nah, di sini kita mengenal usaha yang kita observasi. Usaha yang kita observasi di sini adalah usaha yang bergerak di bidang food and beverage. Lebih tepatnya itu ketoprak Indomie. Nah, ini menurut kita adalah inovasi yang lumayan kreatif. Karena mereka memadukan ketoprak tradisional dengan mie goreng instan. Nah, di sini memberi nilai keunikan yang membedakannya dari kompetitor lainnya. Nah, pertama yang kita tahu bidang usahanya ada di food and beverage, kuliner khas Indonesia dengan sentuhan inovasi modern. Lalu ada USP-nya, yaitu unique selling point-nya, karena unique selling point mereka itu adalah ketoprak yang dipadukan dengan Indomie goreng, karena kita tahu itu lumayan jarang di Indonesia. Lalu yang ketiga ada lokasi mereka. Lokasinya ada di Cempaka Sari, Gunung Pati. Itu kawasan dengan persaingan UMKM yang sangat ketat bisa dibilang. Dan masih untungnya belum didominasi oleh suatu pelaku untuk memonopoli tempat itu. Lalu yang keempat ada usia usaha. Usia usaha yang kita observasi ini ternyata bisa dibilang baru berjalan sekitar 2,5 bulan. Tergolong usaha rintisan startup yang masih dalam fase pengembangan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Adinda Denisa. Selanjutnya adalah pendiri UMKM. Pendiri usaha ini memiliki motivasi untuk belajar mandiri dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Karena pelaku usaha ini tuh sedang berjalan kuliah sambil kerja. Melalui usaha ini, pelaku UMKM tuh belajar tentang pengelolaan usaha, tanggung jawab, serta cara menghadapi bisnis. Dalam strategi usahanya terdapat beberapa langkah yang dilakukan seperti menciptakan inovasi kayak ketoprak Indomie yang sudah dibilang oleh Ngarai teman saya, dan juga pemasaran digital itu melalui Shopee Food, serta dia melakukan pemasaran melalui TikTok.
Lalu di UMKM ini menyediakan pembayaran digital berupa QRIS dan juga bisa cash. Lalu serta membeli bahan baku langsung dari pasar untuk menekan biaya produksi. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun usaha masih baru, pelaku usaha mulai memanfaatkan teknologi dan strategi pemasaran modern. Next. Pada bagian ini kami membahas mengenai legalitas usaha. Berdasarkan hasil wawancara, usaha ini belum memiliki izin resmi seperti NIB atau nomor induk berusaha. Usaha masih berjalan secara informal karena pelaku usaha merasa prosedur perizinan cukup rumit dan membingungkan. Walaupun demikian, pelaku usaha menyadari bahwa legalitas sangat penting, terutama jika usaha berkembang menjadi lebih besar di masa yang akan datang. Selain itu, narasumber juga menyampaikan bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun pendampingan dari pemerintah mengenai pengurusan legalitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya edukasi dan pendampingan masih menjadi salah satu penyebab rendahnya legalitas pada UMKM kecil. Next. Pada slide selanjutnya membahas bagaimana sih regulasi pemerintah mempengaruhi usaha. Pelaku UMKM mengakui bahwa regulasi sebenarnya memiliki manfaat, terutama dalam memberikan kepastian hukum dan juga mempermudah akses bantuan pemerintah. Namun di sisi lain, prosedur yang dianggap rumit membuat banyak UMKM kecil kesulitan untuk patuh terhadap aturan. Beberapa kendala yang sering dirasakan oleh pelaku UMKM itu kurangan sosialisasi, proses administrasi yang dianggap panjang, dan juga serta biaya dan waktu pengurusan yang menjadi beban tambahan. Padahal saat ini pemerintah sangat menyediakan layanan OSS atau Online Single Submission yang memungkinkan pengurusan NIB dilakukan secara online dan juga gratis. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar pelaku UMKM dapat memahami kemudahan tersebut. Untuk next, selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. Kendala operasionalnya itu apa sih? Yang pertama, persaingan dengan produk yang lebih populer seperti kayak ayam geprek. Dan untuk mengatasinya, pelaku usaha menawarkan porsi jumbo dan inovasi produk yang unik. Kedua, manajemen stok masih dilakukan secara informal tanpa adanya perjanjian tertulis dengan pemasok. Hal ini beresiko menimbulkan masalah seperti ketidakstabilan harga atau pasokan bahan baku. Ketiga, usaha ini belum memiliki perlindungan hukum seperti merek dagang maupun sertifikat halal dan PIRT. Next. Untuk slide 9 itu temuan utama observasi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa UMKM ini memiliki potensi berkembang yang cukup besar karena memiliki inovasi produk dan strategi pemasaran digital yang baik. Kelebihan usaha ini antara lain yaitu produk yang unik, penggunaan QRIS, pemasaran melalui media digital, serta persaingan usaha yang masih sehat. Namun terdapat beberapa kelemahan seperti belum adanya izin usaha, belum memiliki perlindungan hukum, manajemen usaha yang masih informal, dan pendapatan yang masih fluktuatif. Karena itu, kami memberikan beberapa rekomendasi yaitu mengurus NIB melalui OSS dan mendaftarkan merek dagang ataupun mengurus sertifikasi halal ataupun PIRT. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Gozi. Oke, selanjutnya masuk ke bagian penutup atau bagian terakhir. Sebagai penutup observasi ini, memberikan gambaran nyata bahwa UMKM memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi, namun masih membutuhkan pendampingan dalam aspek hukum dan legalitasnya. Bagi pelaku UMKM, legalitas sebaiknya dipandang bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan investasi jangka panjang bagi usahanya sendiri. Bagi pemerintah diperlukan penyederhanaan prosedur serta sosialisasi yang lebih aktif kepada UMKM kecil. Dan bagi mahasiswa sendiri maupun akademisi, observasi lapangan seperti ini penting agar teori hukum dagang dapat dipahami secara lebih nyata dan relevan dengan kondisi masyarakat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.